Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus didahului dengan penampakannya yang berulang-ulang kepada para murid setelah kebangkitannya. Dan ini terjadi selama 40 hari. Alkitab mencatat bahwa Yesus terus menyatakan Injil Kerajaan Allah kepada murid-muridnya supaya mereka mengingat semua pengajaran yang telah Ia berikan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yohanes 16 ayat 28 menyatakan bahwa Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Jadi, memang Yesus harus kembali kepada Bapa karena Ia sudah menggenapi semua tugas yang diberikan oleh Bapanya. Lalu bagaimana kelanjutan tugas tersebut di dunia ini? Murid-murid Yesus harus melanjutkannya sampai Dia datang kembali. Maka Ia pun mempersiapkan para muridnya untuk bersama Dia sampai pada peristiwa kenaikannya. Terpujilah Allah, kita naikkan pujian ini. Begitu kasih
Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke sorga, sudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Introitus kita yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Allah tidak mengirimkan seorang guru karena kebutuhan kita yang terutama bukanlah pendidikan. Allah tidak mengirimkan ilmuwan karena kebutuhan kita yang terutama bukanlah teknologi. Allah tidak mengirimkan ahli ekonomi karena kebutuhan kita yang terutama bukanlah uang. Tetapi Allah mengutus juru selamat karena kebutuhan manusia yang terutama adalah pengampunan dan pembebasan dari dosa. Yesus Kristus Tuhan, kita naikkan pujian ini.
Saudaraku, mari bersama-sama kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, Allah yang Maha Besar dan Dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, ya Tuhan. Kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu, dan kami tidak taat kepada orang tua dan sesama kami. Patutlah kami malu seperti hari ini, ya Bapa, sebab kami telah berdosa. Ya Tuhan, padamu ada kasih sayang dan keampunan. Sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu daripada kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami dari segala kecemaran, dan kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami layak datang kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah dalam Lukas 2 ayat 10. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk saudara, kabar yang sangat menggembirakan semua orang." Di dalam damai dengan semua orang, biarlah setiap kita dituntun kembali oleh firman Allah seperti dalam Lukas 24 ayat 52 sampai 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, walau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa perpisahan, tetapi ini bukanlah peristiwa yang menyedihkan. Ekspresi para murid menyatakan sikap penyembahan kepada Allah, suatu sikap tunduk dan memuliakan Tuhan Yesus. Bahkan mereka pulang dengan bersukacita. Mengapa? Ada dua hal. Yang pertama, peristiwa ini menjadi dasar tentang bagaimana para murid akan menjalankan kehidupan misi Tuhan Yesus selanjutnya. Yang kedua, berkat Tuhan Yesus yang telah mereka terima justru memberi keteguhan dalam hati bahwa Allah menyertai dan memelihara kehidupan mereka, apapun kondisi yang mereka alami. Sukacita sorga, kita naikkan pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan
bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kabar Saudara pada saat malam hari ini? Kita bersyukur Saudara karena pada malam hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sekalipun itu secara online. Dan berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang tetap setia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini dan mengikutinya bersama dengan seluruh anggota keluarga. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur pada saat malam hari ini Tuhan, karena kami dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan tolonglah kami Bapa, supaya kami dapat memahami makna kenaikan Tuhan itu bagi kami. Sehingga bukan hanya kelahiran Tuhan yang kami sambut, yang kami rayakan dengan begitu luar biasa, tetapi kenaikan Tuhan pun juga kami peringati dengan hati yang tunduk untuk mendengarkan suara-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala keterbatasan Tuhan, tolong supaya hanya firman-Mu saja yang diberitakan. Kami yang akan mendengar Tuhan bersama-sama dengan keluarga di dalam segala persoalan oleh karena online. Tuhan tolong kami supaya kami dapat sungguh-sungguh memperhatikan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga ketika benih firman-Mu diberitakan, pada akhirnya berbuah berkali-kali lipat. Kiranya hati Tuhan yang disenangkan, kiranya nama-Mu yang dipermuliakan, dan firman-Mu yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, sekalipun di rumah, dari Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53, kita akan membaca 4 ayat saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tema kita malam hari ini adalah terangkat ke sorga. Apa maknanya dan apa artinya buat kita? Saudaraku, kalau misalkan Bapak Ibu Saudara disuruh milih, kira-kira mana yang saudara pilih? Merayakan hari kelahiran Tuhan atau merayakan hari kenaikan Tuhan? Kira-kira yang mana yang saudara pilih? Saudara, saya yakin semua kita pasti lebih memilih merayakan hari kelahiran Tuhan daripada hari kenaikan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau hari kelahiran Tuhan itu beda banget. Di mana bedanya? Di gereja ada paduan suara, di gereja ada dramanya, di gereja ada tari-tariannya, bahkan di gereja ada konsumsinya. Belum lagi saudara,
Kalau kita pergi ke mall, semuanya serba merah. Nuansa Natal itu sangat terasa, ditambah dengan lagu-lagu Natal. Tapi Bapak Ibu, kalau bicara soal kenaikan Tuhan, sepertinya kenaikan Tuhan itu biasa-biasa saja. Paling di gereja hanya ibadah, setelah itu kemudian pulang. Tidak ada rasanya sama sekali. Sehingga saudara, lebih banyak orang yang menantikan hari Natal daripada menantikan hari kenaikan Tuhan ke sorga. Saudara, kalau kita kembali kepada Alkitab, pada saat Yesus dilahirkan, tidak banyak orang yang tahu, saudara. Bahkan pada saat berada dalam kandungan, yang mengetahui hanya Maria dan Yusuf. Termasuk juga pada saat proses persalinan atau kelahiran, yang tahu hanya para gembala, saudara. Itu pun setelah mereka mendapatkan informasi dari para malaikat di padang Efrata. Namun saudara, berbeda dengan kenaikan Tuhan. Pada saat kenaikan Tuhan, Yesus sengaja mengajak murid-muridnya untuk ke kota dekat Betania atau Bukit Zaitun, saudara. Di situ Yesus mengajak murid-muridnya. Kalau kurang lebih, saudara, berapa jumlahnya? Kalau kita merujuk kepada Kisah Para Rasul, paling tidak ada 120 orang. Untuk apa, saudara, mereka Yesus ajak ke Bukit Zaitun? Untuk menyaksikan bagaimana Yesus naik ke sorga. Bahkan, saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan perintah supaya memberitakan Injil, mulai dari kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, sampai dengan kenaikan Tuhan ke seluruh dunia. Jadi sangat berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita balik kepada Alkitab, kelahiran Tuhan itu justru nampaknya diam-diam saja. Kelahiran Tuhan itu justru malah biasa-biasa saja. Kelahiran Tuhan itu rasanya malah tidak dipublikasikan, tidak diumumkan, tidak banyak orang yang tahu. Namun kenaikan Tuhan justru malah dipublikasikan, justru malah diberitakan. Bahkan para muridnya harus menyaksikan peristiwa itu dan memberitakan ke seluruh dunia. Namun anehnya saudara, mengapa hari ini perayaan Natal justru lebih meriah daripada perayaan kenaikan Tuhan? Mengapa hari ini saudara, peringatan kelahiran Tuhan justru lebih ditunggu-tunggu daripada merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Padahal di dalam Alkitab, yang lebih dirayakan, yang lebih diberitakan, bukan kelahirannya, tapi justru kenaikannya. Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hanya dicatat dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan dua-duanya, saudara, ditulis oleh Dr. Lukas. Memang, saudara, kalau kita baca, Markus juga mencatat peristiwa kenaikan Tuhan. Tetapi hanya sedikit, hanya 1 ayat. Maka pertanyaannya, saudara, mengapa bagi Lukas peristiwa kenaikan adalah peristiwa yang sangat penting, sehingga perlu dimasukkan dalam kedua kitabnya, yaitu pada akhir kitab Lukas dan pada awal kitab Kisah Para Rasul. Mengapa bagi Dr. Lukas, saudara, peristiwa kenaikan Tuhan itu pun sesuatu yang sangat penting dan berharga, dan tentunya apa maknanya bagi kita. Lukas 24 ayat 51, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ia terangkat ke sorga, lalu terpisah dari mereka. Saudaraku, ada yang berkata bahwa kenaikan Yesus ke sorga merupakan halusinasi dari para murid. Kenaikan Yesus ke sorga adalah fata morgana. Kenaikan Yesus ke sorga bukan peristiwa yang sesungguhnya. Bahkan ada yang berkata, saudara, kenaikan Yesus ke sorga merupakan akal-akalan dari Rasul Paulus. Sehingga, saudara, banyak orang yang kadang jadi ragu. Benar nggak Yesus itu naik ke sorga? Apakah itu benar-benar terjadi, fakta sejarah, atau hanya sebuah dongeng, saudara? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ditanya, benarkah demikian? Maka jawabannya jelas tidak. Kenaikan Yesus ke sorga merupakan fakta sejarah.
Kenapa saudara? Karena yang menulis peristiwa kenaikan ini adalah Lukas. Siapa Lukas saudara? Lukas adalah seorang dokter. Dan Lukas bukan dokter umum, tetapi dokter bedah. Walaupun saudara kalau ngomong dokter bedah ya, itu ada bedah anak, ada bedah syaraf, ada bedah mulut, ada bedah ortopedi. Tapi saudara paling tidak Lukas ini adalah seorang dokter spesialis, yaitu spesialis bedah. Dan tentunya saudara, sebagai seorang dokter, apalagi dokter spesialis bedah, maka apapun yang Lukas kerjakan bukan berdasarkan KYE. Nah, saudara ya, bukan berdasarkan KYE. Contoh, saudara, suatu kali ada pasien datang. Lalu pasien itu mengeluh, "Dok, saya lagi sakit kepala nih, saya pusing." Lalu kemudian berkata, "Wah, ini perlu dibedah ini kepalanya ini. Perlu dibongkar ini." Lalu kemudian diadakan pembedahan, saudara. Kepalanya dibedah dan dibongkar. Ternyata, saudara, sakit kepalanya karena lapar. Lah, saudara, tentunya, saudara, seorang dokter, apalagi dokter bedah, dia mengerjakan segala sesuatu bukan berdasarkan KYE. Oh, KYE ini kepalanya bermasalah. Tidak. Tetapi pastinya berdasarkan observasi, berdasarkan penelitian, berdasarkan kajian ilmiah, baru kemudian melakukan sebuah tindakan. Demikian juga, saudara, ketika menulis resep. Resep tersebut tentunya bukan berdasarkan kesukaan. Oh, saya lagi senang dengan obat A, ya sudahlah saya kasih obat A. Oh, saya senang dengan obat B, ya sudah saya kasih dengan obat B. Oh, obat C ini loh, iklannya keren banget. Oh, ini aja yang saya kasih ke pasien. Oh, tidak, saudara. Pasti resep itu berdasarkan keilmuan. Berdasarkan ilmu yang diperoleh dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kedokteran. Nah, artinya saudara, apabila Lukas yang menulis peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kenaikan itu bukan abal-abal. Kenaikan itu bukan fata morgana. Kenaikan itu bukan halusinasi dari para murid. Kenaikan itu juga bukan akal-akalan dari Rasul Paulus. Tapi kenaikan itu adalah peristiwa yang nyata, berdasarkan fakta, dan sesuai dengan kajian ilmiah, bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa saudara? Yang nulis dokter. Dia nulis tentunya nggak sembarangan. Dia nulis tentunya nggak asal-asalan, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya yakin kita pasti pernah mendapatkan resep dokter. Ketika saudara dapat resep dokter, ada nggak di antara Bapak Ibu saudara yang berkata begini, "Dok, ini obat apa ya? Campurannya apa dok ini dok? Ini terbuat dari apa? Dari herbal atau dari bagaimana? Terus ini yakin tak dok? Nanti kalau dikasihkan, ini akan membuat sembuh? Atau gimana dok? Ada efek sampingnya dok?" Saya yakin jarang, saudara. Kita yang berkata begitu, saya yakin jarang. Kalaupun ada, perbandingannya mungkin 10 dibanding 1 orang, saudara. Setiap kita ketika dapat resep dokter, pasti langsung kita berkata apa? "Terima kasih dok. Berapa biayanya?" Lalu kemudian kita bawa ke apotek, lalu kita tebus. Kenapa kita tebus? Kenapa kita tidak bertanya-tanya? Karena kita percaya bahwa resep itu pasti berdasarkan keilmuan, bukan kira-kira. Kira-kira kalau dikasih ini waras mungkin ya. Kira-kira kalau dikasih ini sembuh ya. Bukan kira-kira, saudara. Tapi berdasarkan keilmuan. Demikian juga, saudara. Kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa sejarah yang nyata dan berdasarkan fakta. Karena ditulis oleh seorang dokter bedah, yaitu Lukas. Karena itu, seharusnya saya dan saudara begitu bangga dengan peringatan kenaikan Tuhan, saudara. Apalagi, saudara, yang memperingati beginian hanya ada dalam ajaran kekristenan. Hanya ajaran kekristenan yang mengajarkan tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan itu adalah peristiwa sejarah yang nyata. Apakah saudara bangga dengan peringatan ini, saudara? Saudara, apa yang terjadi dalam peristiwa kenaikan ini? Lukas 24 ayat 51 selanjutnya dikatakan, ia terangkat ke sorga lalu terpisah dari mereka. Yesus terangkat ke sorga, maka Yesus terpisah dengan para muridnya. Ada keterpisahan di sana, saudara. Namun perhatikan Bapak Ibu, apa respon dari para murid
ketika mereka berpisah atau terpisah dengan Yesus karena Yesus naik ke sorga, meninggalkan mereka yang pada saat itu ada di dunia. Lukas 24 ayat 52, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita, saudara. Dalam terjemahan lain, saudara, kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan hati yang gembira sekali. Loh, saudara, kok bisa? Bukankah mereka berpisah dengan Yesus? Bukankah mereka tidak lagi melihat Yesus? Tapi mengapa mereka justru sangat bersuka cita? Bahkan dikatakan hati mereka sangat gembira sekali, saudara. Bukankah seharusnya perpisahan ini membuat mereka sedih? Seperti ketika Yesus mati di atas kayu salib. Namun mengapa yang terjadi? Mereka justru malah sangat gembira. Saudara, saya ingat, saudara, suatu kali ada seorang jemaat, saudara, seorang ibu-ibu, saudara, dia nangis begitu kenceng. Lalu saya tanya, kenapa? Dia nangis, pokoknya dia nangis, saudara. Saya pikir ada apa? Ada persoalan, ada masalah berat, Ternyata, saudara, dia menceritakan, iya, anak saya mau kawin, saudara. Loh, kenapa nangis? Anaknya mau nikah kan harusnya seneng. Iya, tapi kan anak saya perempuan. Nanti dibawa sama suaminya. Loh, saudara, bukan mau ditinggal ke luar negeri. Bukan mau ditinggal bekerja kemana. Hanya karena mau diajak suaminya dan hidup bersama dengan suaminya. Seorang ibu ini sudah merasakan kesedihan. Lah, harusnya kan para murid begitu pada waktu itu, saudara. Ketika berpisah dengan Yesus, harusnya mereka sedih. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka justru malah gembira? Saudara yang dikasih Tuhan, Injil Lukas dimulai dengan berita akan lahirnya Kristus. Akan lahirnya Mesias yang disebut sebagai anak Allah. Namun saudara, dalam perjalanan sepanjang daripada Injil Lukas, saudara, lebih banyak Lukas menceritakan tentang apa? Tentang karya Tuhan, karya Yesus bagi manusia pada waktu itu. Yaitu di mana dia menyembuhkan, ada orang yang disembuhkan, ada orang yang ditolong. Sehingga saudara, sepanjang Injil Lukas, berita tentang kesembuhan dan menyembuhkan, soal kemanusiaan itu menjadi trending topik, saudara. Daripada persoalan yang lain. Jadi lebih banyak mengungkap bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang sakit, menolong orang miskin, membantu mereka yang lemah. Jadi dalam Injil Lukas, saudara, setelah kelahiran dimulai dengan berita akan lahirnya Mesias, dalam perjalanan yang lebih ditonjolkan adalah kemanusiaannya Yesus. Tapi menariknya, saudara, Yesus menutup Injilnya, Lukas menutup Injilnya itu dengan peristiwa kenaikan yang disaksikan oleh para muridnya. Pertanyaannya, mengapa di awal ada berita tentang kelahiran Mesias, sepanjang Injil Lukas menonjolkan kemanusiaan Yesus, tapi di akhirnya ditutup dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga? Apa artinya? Apa maksudnya? Saudaraku, Lukas ini adalah seorang yang berlatar belakang Yunani. Bagi orang Yunani pada masa itu, saudara, di mana Injil ini ditujukan, Bapak Ibu, dunia itu dibagi dua, yaitu dunia atas dan dunia bawah. Dunia bawah itu tempatnya manusia, sedangkan dunia atas itu adalah tempatnya para dewa. Sehingga saudara, dengan kenaikan Yesus ke sorga, menyatakan bahwa keberadaannya dan asalnya Yesus bukan dari tengah-tengah manusia, bukan dari dunia, saudara. Dengan kenaikannya ke sorga, maka mudah bagi orang-orang Yunani untuk menerima bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Makanya dia naik. Karena memang asalnya dari sorga, asalnya dari atas, saudara. Jadi ini yang sedang mau dikatakan oleh Lukas kepada para pembaca pada waktu itu. Dengan Yesus naik ke sorga, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Makanya saudara, para murid sekalipun berpisah dengan Yesus, mereka begitu gembira, mereka begitu sukacita, karena percaya bahwa yang naik ke sorga adalah kemanusiaannya Yesus. Sedangkan kealahannya, keilahiannya menyertai orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Lukas ini mengajarkan satu doktrin yang sangat lengkap dan komplit, yaitu mengajarkan Yesus sebagai manusia yang sejati dan Yesus sebagai Allah yang sejati. Saudara, kadang ketika saya bertanya kepada orang tua, Bapak Ibu Saudara, terutama mereka yang dalam keadaan sakit, saya itu suka bertanya begini, Bo, Kung, Mak, Yesus itu di mana? Nah, saudara, itu pertanyaan saya. Dan seringkali mereka menjawab, oh iya, Yesus itu di sorga. Sambil menunjuk atas, saudara. Pertanyaannya, benar enggak saudara jawaban itu? Benar Bapak Ibu. Tapi baru separuh. Kenapa saudara? Kalau kita hanya menjawab Yesus itu di sorga, berarti kita hanya percaya Yesus itu manusia. Makanya setelah Yesus naik ke sorga, Yesus dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Maka jawaban yang benar harusnya apa, saudara? Yang benar adalah Yesus di sorga. Dan Yesus juga di hati. Di hati saya. Kemanusiaannya naik ke sorga, kemanusiaannya terangkat ke sorga, tapi keilahian dan kealahannya menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini yang membedakan dengan pemahaman dewa-dewa Yunani pada masa itu, saudara. Kenapa? Karena setelah para dewa itu naik ke sorga, maka mereka hanya memperhatikan apa yang dilakukan manusia. Mereka memperhatikan dari jauh, saudara. Yesus tidak demikian. Kenapa? Kemanusiaannya memang naik ke sorga, namun keilahiannya, kealahannya menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Kealahannya begitu dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Keren ya Bapak Ibu Saudara? Itulah makna kenaikan Tuhan yang diajarkan Lukas. Karena itulah saudara, maka sekalipun murid-murid sudah berpisah dengan Tuhan Yesus secara jasmani, secara kasat mata, namun dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Dalam terjemahan lain saudara, setiap hari mereka berada di bait Allah memuliakan Allah. Seharusnya saudara, para murid ini takut kembali ke Yerusalem. Apalagi berada di tempat ibadah, saudara. Mengapa, saudara? Karena jelas dalam perikop-perikop sebelumnya diceritakan oleh Lukas bagaimana imam-imam kepala, orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat telah membunuh dan menyerahkan Yesus, bahkan telah menyalibkan Yesus. Sehingga, saudara, tentunya harusnya mereka takut karena bisa jadi dituduh sebagai pengikut, lalu kemudian ditangkap oleh para imam-imam kepala. Namun saudara, setelah peristiwa kenaikan, mereka justru setiap hari berada di bait Allah. Setiap hari ini artinya bukan setiap hari terus gimana makannya, gimana kerjanya. Tidak, saudara. Artinya adalah pada saat jam-jam beribadah. Karena dalam tradisi waktu itu, saudara, ibadah itu ada jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore. Nah, pada saat jam-jam ibadah itulah orang-orang percaya atau murid-murid pada waktu itu senantiasa berada di bait Allah. Mengapa, saudara? Bukankah Yesus sudah naik ke sorga? Bukankah mereka sudah berpisah dengan Yesus, saudara? Karena mereka percaya bahwa Yesus menyertai mereka sekalipun sudah naik ke sorga. Kenaikan Yesus membuat para murid memiliki keteguhan bahwa Allah menyertai mereka. Dan bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Bukan setengah Allah, bukan setengah manusia, seperti dalam mitologi Yunani. Ada setengah dewa, setengah manusia. Tidak. Tapi Allah yang sejati, manusia yang sejati. Kemanusiaannya naik ke surga, kealahannya diam di hati orang percaya. Maka pertanyaannya saudara, percayakah kalau Tuhan Yesus hari ini masih menyertai kita? Yesus di dalam kealahannya begitu dekat dengan kita, saudara. Percayakah akan hal itu? Saya yakin, saudara, setiap kita pasti akan menjawab, oh kami percaya loh, kami sudah jadi orang Kristen puluhan tahun. Tapi pertanyaannya, saudara, kalau saudara percaya bahwa Yesus itu menyertai kita, begitu dekat dengan kita, saudara, mengapa kita tidak takut ketika berbuat dosa? Karena ketika Bapak Ibu Saudara berbuat dosa,
saudara berbuat curang, saudara tidak jujur, saudara tidak setia, saudara merancangkan yang jahat, loh Yesus bersama kita loh saudara. Yesus memperhatikan kita saudara. Yesus tahu apa yang kita lakukan itu Bapak Ibu. Kenapa kita tidak takut berbuat dosa saudara? Demikian juga saudara, kalau Bapak Ibu saudara percaya bahwa Yesus menyertai kita, mengapa ketika kita punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan, terpikir untuk bunuh diri, terpikir untuk mati saudara? Bukankah kita percaya ada Yesus yang menyertai? Termasuk juga saudara, kalau kita percaya bahwa Yesus menyertai, mengapa kita masih percaya kepada benda-benda tertentu yang kita anggap itu dapat memberikan kebaikan? Karena bukankah Yesus itu sudah sangat dekat bagi kita? Contoh saudara, suatu kali ada sebuah keluarga yang isinya hanya tengkar aja Bapak Ibu. Lalu kemudian saudara, suatu kali yang perempuan ini berkata, saya ketemu saudaraku loh. Gitu kan, dia berita sama suaminya. Ya, kalau kita mau supaya kita berhenti bertengkar, karena kita ini kan tengkar terus, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus masang salib di dalam rumah. Nah, dengan adanya salib itu, maka kita akan menjadi keluarga yang damai. Mulai kapan, saudara, ajaran itu? Karena kedamaian dan kebahagiaan bukan karena salib, tapi karena Yesus yang tersalib. Apakah kita percaya kepada Yesus? Apakah kita mau melakukan firman-Nya? Itu sumber kebahagiaan kita dan kedamaian keluarga, saudara. Walaupun saudara pasang salib di dalam rumah, segede apapun, Bapak Ibu, sebesar apapun, jumlahnya ratusan pun, kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya kepada Yesus, tidak hidup menurut Yesus, tidak setia dan melakukan firman Yesus, maka tidak akan pernah membawa kedamaian. Termasuk juga saudara, salib itu tidak bisa ngusir setan. Yang bisa ngusir setan itu Yesus, yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak perlu apapun juga, setan itu sudah takut kok. Karena ada Yesus yang menyertai kita. Bukan karena salibnya, bukan karena bendanya. Nah saudara, apakah saudara percaya dengan Yesus? Yesus yang menyertai kita. Maka keyakinan kita itu akan nyata dalam perbuatan kita. Saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Biarlah itu makin memantapkan iman kita, saudara. Bahwa seharusnya kita bangga dengan kenaikan Tuhan. Dan tentunya kita makin percaya bahwa Yesus itu menyertai kita. Dan itu membuat kita makin setia kepadanya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga seharusnya menjadi berita besar yang sangat membanggakan. Karena peristiwa seperti ini hanya ada dalam kekristenan. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Saudara, tidak heran banyak orang mempersoalkan kelahiran Tuhan. Karena kita tidak pernah memberitakan kenaikannya. Contoh saudara, loh kalau Yesus lahir, mana bisa Allah itu lahir? Kalau Yesus lahir, bidannya siapa? Kalau Yesus lahir, kemudian siapa suaminya? Nah, saudara, karena kita tidak seimbang. Kita hanya memberitakan kelahiran, tapi kita tidak pernah memberitakan kenaikannya. Mari beritakan kenaikannya, saudara. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Kemanusiaannya naik ke surga, kealahan dan keilahiannya menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Firman-Mu hari ini telah mengajar dan mengingatkan kami. Supaya kami memiliki pemahaman yang utuh. Bahwa peristiwa kenaikan tidak kalah penting dengan peristiwa kelahiran. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami memiliki kehidupan yang benar. Kami begitu semangat menyambut kelahiran Tuhan. Tetapi kami pun juga semangat untuk memberitakan kenaikan Tuhan. Karena kenaikan Tuhan itu justru menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang sejati. Dan juga sekaligus manusia yang sejati. Tolonglah kami Bapa, supaya kami makin percaya, kami makin terikat, dan kami makin hidup menurut cara dan pikiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kehidupan orang percaya bukan meratap sedih berkepanjangan, melainkan harus memiliki sikap hati yang penuh pengharapan kepada Allah. Inilah dua kondisi yang harus ada pada kita. Allah sanggup menyertai kita dengan berkat-Nya, sekaligus Allah mengutus kita untuk menjalankan misinya,
melalui kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan juga gereja. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Marilah bekerja dan jadilah saksinya. Kita naikkan pujian, marilah bekerja. Marilah bekerja, bekerja hambanya, giatlah bekerja, ikutlah Tuhanmu. Jangan takut kalah, asal kau tak lengah, Tuhanmu beri kuasa kamu selalu. Giatlah bekerja, giatlah bekerja, sabarlah berjaga, setia sampai Kristus tiba. Marilah bekerja, muliakan namanya, iblis sudah kalah, takut pun lenyaplah. Masyurkan Injilnya ke seluruh dunia, pujilah namanya, muliakanlah Dia. Giatlah bekerja, giatlah bekerja, sabarlah berjaga, setia sampai Kristus tiba. Marilah bekerja, Tuhan kan beri kuasa, kerjamu selesai karena Engkau Tekunlah bekerja, Engkau masuk surga, bahagia bersama denganmu berlawan. Giatlah bekerja, giatlah bekerja, sabarlah berjaga, setia sampai Kristus tiba. Giatlah bekerja, giatlah bekerja, sabarlah berjaga, setia sampai Kristus tiba. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan pulanglah serta hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan kesetiaan terhadap perjanjian. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan. Doksologi berkat oleh Pendeta Yafet Endro Wahyudi, dan kita tutup dengan pujian. Amin. Ketika jaya
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan beritakanlah kenaikan Tuhan. Kenaikan Tuhan menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, sekaligus juga adalah manusia yang sejati. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada malam hari ini telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.